Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Muhammad Iqbal Ghifari, yang kedua Aditya, yang ketiga Arjita, yang keempat Moza, yang kelima Ilham Pasha, yang keenam Arven. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama seminggu yang lalu, yaitu tentang inferensi langsung. Inferensi adalah suatu proses penarikan konklusi dari satu atau lebih proposisi. Inferensi dibagi dua. Yang pertama, inferensi langsung. Yang kedua, inferensi tidak langsung. Inferensi langsung adalah penarikan konklusi hanya dari sebuah premis. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Macam-macam inferensi langsung terdiri dari 5. Yang pertama inversi, kedua konversi, ketiga obversi, keempat kontraposisi, kelima oposisi. Inversi adalah penalaran langsung dengan cara menegasikan subjek proposisi premis dan menegasikan atau tidak menegasikan proposisi premis. Inversi dibagi menjadi dua bagian, yaitu inversi lengkap dan inversi sebagian. Inversi lengkap adalah menegasikan subjek maupun predikat proposisi premis. Langkah-langkah yang dapat ditempuh: 1. Menegasikan subjek dan predikat inverten. Kedua, mengubah pembilang subjek dari universal menjadi partikultural. Inversi sebagian adalah hanya menegasikan subjek proposisi premis, sedangkan predikatnya tidak dinegasikan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh: 1. Menegasikan subjek inverten. Kedua, predikatnya tetap dipertahankan. Ketiga, mengubah subjek universal menjadi partikultural. Istilah-istilahnya: inverten adalah proposisi premis, inverse adalah proposisi konklusi. Contoh inversi proposisi A. Inversi lengkap. Invertennya semua filsuf adalah manusia. Inversnya sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Inverse sebagian. Invertennya semua filsuf adalah manusia. Inversnya sebagian bukan filsuf adalah manusia. Kesimpulannya, hasil inversi proposisi A adalah I. Yang kedua, inversi proposisi E. Inversi lengkap. Invertennya semua filsuf bukan kera. Inversnya sebagian bukan filsuf bukan kera. Inversi sebagian. Invertennya semua filsuf bukan kera. Inversnya sebagian bukan filsuf bukan kera. Kesimpulannya, hasil inversi proposisi E adalah O. Oke, sekarang ada konversi. Konversi adalah jenis penarikan konklusi atau kesimpulan secara langsung dengan membalikan atau mempertukarkan term predikat menjadi term subjek dan sebaliknya. Syarat-syaratnya adalah kuantitas term harus sama setelah atau sebelum dikonversikan. Yang kedua adalah kualitas konverten dan converse harus tetap sama. Apa itu konverten? Konverten adalah preposisi yang akan dikonversikan. Apa itu converse? Converse adalah preposisi yang setelah dikonversikan. Akibatnya adalah jika preposisi A dikonversikan, maka hasilnya adalah preposisi I. Jika preposisi E dikonversikan, maka hasilnya adalah preposisi E. Jika preposisi I dikonversikan, maka hasilnya adalah preposisi I. Dalam hal ini preposisi O tidak dapat dikonversikan. Next. Contoh konversi. Konversi preposisi. Premisnya adalah semua mahasiswa adalah manusia. Konklusinya adalah sebagian manusia adalah mahasiswa. Konversi preposisi E. Premisnya adalah tidak seorang pun pria adalah simpanse. Konklusinya adalah tidak seorang pun simpanse adalah pria. Konversi preposisi I. Premisnya adalah beberapa karyawan adalah ojek online. Konklusinya adalah beberapa ojek online adalah karyawan. Dalam hal ini konversi preposisi O tidak dapat dikonversikan. Terima kasih. Arsita, silakan. Obversi adalah penalaran langsung yang konklusinya menunjukkan perubahan proposisi kendati pun maknanya tetap dan tidak boleh berubah. Adapun kualitas obverten dan obverse harus tetap sama.
Nama lain dari obversi adalah prinsip negasi ganda atau double negation. Proses yang ditempuh dalam melakukan obversi adalah satu, jika proposisi premis afirmatif diubah menjadi negatif, sedangkan jika proposisi premis negatif diubah menjadi afirmatif. Langkah berikutnya adalah nomor 2, yaitu menegasikan term predikatnya. Hasil yang diperoleh dari proses yang sudah ditempuh tadi adalah proposisi A diobversikan menjadi proposisi E diobversikan menjadi proposisi A, proposisi I diobversikan menjadi proposisi O, dan proposisi O diobversikan menjadi proposisi I. Istilah-istilah yang terdapat dalam obversi adalah obverten, yaitu proposisi yang berubah menjadi premis, sedangkan obverse adalah proposisi yang berubah menjadi konklusi. Contoh dari obversi adalah obversi A. Premisnya, semua presiden adalah manusia. Konklusinya, semua presiden bukan manusia. Obversi E. Premisnya, semua serigala bukan manusia. Konklusinya, semua serigala adalah bukan manusia. Obversi proposisi I. Premisnya, sebagian manusia adalah pemikir. Konklusinya, sebagian manusia bukan pemikir. Obversi proposisi O, premisnya sebagian manusia bukan pelawak, sedangkan konklusinya sebagian manusia adalah bukan pelawak. Kontraposisi ialah penarikan konklusi secara langsung dengan jalan menukar posisi subjek dan predikat yang telah dinegasikan terlebih dahulu. Proposisi kesimpulan kontraposisi. Makna kontraposisi tetap ekuivalen dengan arti atau makna proposisi premis. Langkah-langkah pertama, negasikanlah term subjek dan term predikat. Kedua, konversikan term subjek dan term predikat yang telah dinegasikan. Hasil, hanya ada 2 jenis premis yang dapat dikontraposisikan, yaitu proposisi A dan O, sedangkan E jadi tidak dapat dikontraposisikan. Contoh kontraposisi. Kontraposisi A, premis semua filsuf adalah manusia. Konklusi, semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Kontraposisi E dan I tidak dapat dikontraposisikan. Kontraposisi O, premis sebagian demonstran bukan mahasiswa. Konklusinya, sebagian bukan mahasiswa bukan demonstran. Ya baik, selanjutnya ialah oposisi. Oposisi adalah pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term subjek dan term predikat yang sama. Jadi sederhananya ialah dalam suatu kalimat terdapat dua perbedaan, yaitu dalam perbedaan itu ada yang benar ada yang salah. Hubungan proposisi A, I, dan O. Yang pertama, kontrari. Oposisi antara A dan E. Yang kedua, subkontrari. Oposisi antara I dan O. Yang ketiga, subalternasi. Oposisi antara A dan I dan antara E dan O. 4. Kontradiktori. Oposisi antara A dan O dan antara E dan I. Next. Nah, ini merupakan contoh oposisi dalam bentuk tabel. Jadi ini bisa lebih memudahkan untuk mengubah sebuah kalimat dan mengetahui perbedaan-perbedaannya. Lalu next. Catatan. Yang pertama, kontrari. 1. Jika proposisi A benar, proposisi E salah. 2. Jika proposisi E benar, proposisi A salah. Lalu yang kedua adalah kontradiktori. Yang pertama, jika proposisi A benar, proposisi O salah. Jika proposisi O benar, proposisi A salah. Lalu, bila proposisi I benar, proposisi E salah. Lalu yang terakhir, bila proposisi E benar, proposisi I salah. Lalu yang ketiga ada subalternasi. Yang pertama, jika proposisi A benar, proposisi I benar. Lalu jika proposisi I benar, belum tentu proposisi A benar. Lalu berikutnya, jika proposisi E benar, proposisi O benar. Lalu jika proposisi O benar, belum tentu proposisi E salah. Lalu yang terakhir ada subkontrari. Yang pertama, tidak mungkin keduanya salah, dan bisa pula keduanya benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.